Amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Salam sejahtera saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam pertemuan BKS yang keempat. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi rahmat kesehatan dan kebahagiaan. Tujuan daripada pertemuan kita yang keempat adalah mengajak kita untuk menyadari bahwa ada suatu realitas manusia yang selalu terlena oleh harta kekayaan. Semoga di tahun keadilan sosial ini kita dimampukan memperjuangkan keadilan bagi sesama. Metode yang akan kita gunakan dalam pertemuan BKS keempat ini adalah mengulas latar belakang, kemudian memberikan ulasan bacaan ditutup dengan kesimpulan dan pesan pastoral. Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Latar belakang daripada Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 30 menggambarkan adanya jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin. Di sini si kaya identik dengan kenyamanan hidup, sedangkan si miskin yang bernama Lazarus hidupnya bergulat dengan kelaparan dan badannya penuh dengan borok. Lazarus merupakan suatu realita kemiskinan yang hadir dalam kehidupan orang kaya. Sangat ironis dan miris sekali, Lazarus diperlakukan seperti binatang, bahkan sampai makan dari remah-remah makanan yang jatuh dari meja
orang kaya itu bersama anjing-anjing liar. Di sini, anjing dalam konteks zaman itu dianggap sebagai binatang najis apabila kita kena air liurnya. Puncak penderitaan Lazarus semakin jelas ketika boroknya dicilati oleh anjing liar itu, dan demikian Lazarus dianggap najis dan pantas dijauhi. Akibat perbuatan daripada orang kaya tersebut, ketika mereka meninggal, situasi dan kondisi berbalik 180 derajat. Lazarus yang ketika hidupnya menderita mendapat kemuliaan Allah dan diangkat ke pangkuan Bapa Abraham. Sedangkan si kaya yang dahulu hidupnya mewah dan nyaman mengalami penderitaan di alam maut. Maka sebaiknya kita harus waspada terhadap sikap kesombongan. Sebagai contoh, dalam kondisi menderita, orang kaya tersebut tidak hilang kesombongannya begitu saja. Dia masih menyuruh-nyuruh, di mana dalam ayat 24 minta kepada Bapa Abraham agar Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air untuk menyejukkan lidahnya. Sedangkan dalam ayat 27 menyuruh Lazarus memperingati saudara-saudaranya agar jangan masuk ke dalam penderitaan seperti dia kelak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar dari nasihat Musa dan para nabi agar kita terhindar dari siksaan di kehidupan kita kelak. Dalam kitab Ulangan 16 ayat 5, manusia diajak mengasihi Allahnya. Sedangkan dalam Imamat 19 ayat 18, manusia diajak untuk mengasihi sesamanya. Kedua perintah tersebut disatukan oleh Yesus dalam hukum utama, yaitu cinta kasih yang dapat kita baca dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, di mana Yesus menjawab pertanyaan para ahli Taurat. Peringatan yang lain dapat kita lihat dalam Mika 2 ayat 1 sampai dengan 2, di mana Nabi Mika mengkritik praktek orang Yehuda yang mementingkan diri sendiri dalam kekuasaan dan kemewahannya. Pada zaman itu, Nabi Mika telah mengajak umat Israel untuk tidak egois. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita sampai pada kesimpulan. Sebagai penutup, kita akan menyimpulkan bahwa manusia masih hidup dalam kedagingan dan keserakahan, maka manusia tersebut dapat dikatakan lebih berbahaya dari virus corona. Dampaknya dapat menghancurkan tatanan kehidupan umat Kristiani yang identik dengan cinta kasih. Terakhir, pesan pastoral dari pertemuan PKS keempat ini, sebagai umat beriman, kita diajak berlaku adil, berbela rasa terhadap yang lemah. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita harus hidup kudus dan bersikap adil adanya. Semoga firman Tuhan berada di hati kita semua. Tuhan memberkati.